Ironisme peradaban terus menampilkan kengerian demi kengerian. Terbaru misalnya, pemerintahan komunis China merevisi kitab suci semua agama di negeri panda itu. Revisi berorientasi pada keselarasan isi kitab suci dengan sosialisme dan nilai-nilai zaman, sehingga ekstremitas dan ide sesat yang membahayakan negara tidak bakal muncul. Kebijakan itu menjadikan komunisme sebagai salah satu sumber ajaran kitab suci, seolah menggenapi wahyu Tuhan yang sudah ada. Tidak sampai di situ saja, sebab dinamika terkini memperlihatkan, Partai Komunis China merambah dunia pendidikan, guna menjangkau anak usia dini, target indoktrinasi anti-Tuhan dan menyembah Xi Jinping, pemimpin komunis China. Indoktrinasi sudah berjalan, anak-anak berubah sikap, mulai meragukan Tuhan yang diajarkan orang tua. Indoktrinasi anti-Tuhan diikuti penistaan agama, seperti narasi agama Kristen itu sekte jahat. Masih ada kontroversi lain, yaitu proyek menghidupkan orang mati, rekayasa genetika dengan menginjeksi janin sesuai keinginan, proyek matahari dan bulan buatan, modifikator cuaca, dan sebagainya. Rupa macam program itu fokus pada kedikdayaan pemerintahan komunis China mengerjakan semua hal, tanpa kemustahilan. Kemampuan besar itu menunjukkan kapasitas pemerintahan komunis China sebagai pencipta, sehingga sudah sama dengan Tuhan, Sang Pencipta. Lantas sebagai pencipta, pemerintahan komunis China berkuasa mengatur hidup dan mati manusia, bikin matahari dan bulan buatan, mengatur iklim, cuaca dan lain-lain. Sampai di sini tampak jelas pemerintahan komunis China sudah menyamakan posisinya dengan Tuhan. Indoktrinasi anti-Tuhan menjadi prakondisi untuk memuluskan jalan Partai Komunis China menjadi Tuhan di rumah sendiri. Tentu saja perkembangan peradaban semacam itu bikin shock dunia. Semua terkejut ketika manusia yang adalah makhluk ciptaan Tuhan, tiba-tiba bekerja keras menyingkirkan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk menyingkirkan Tuhan secara sistematis. Tempatnya diisi pimpinan komunis, yang disembah warga. Semua kenyataan di atas merupakan konsekuensi dari kerja ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutlak mengabaikan etika moral ciptaan. Norma etika berangkat dari fakta manusia itu ciptaan Tuhan, sehingga bertahan di wilayah ciptaan, tanpa memasuki wilayah Sang Pencipta. Di situ batasan wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelahiran dan kematian, sebagai misal, adalah takdir ciptaan, sehingga tetap di tangan Tuhan Sang Pencipta, dan manusia tidak mengambil alihnya lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Norma etika ciptaan terus dijunjung, guna membangun moral etis yang menuntun manusia mengenal baik buruk, halal haram dalam membangun peradaban. Resiko dari semua hal di atas tentu menimpa umat manusia seluruhnya. Sebut saja, soal matahari buatan, andaikan meledak saat beroperasi, tentu punya resiko tinggi bagi bumi dan isinya. Soalnya matahari buatan itu bersuhu 150 juta derajat Celcius, berarti 10 kali panas inti matahari ciptaan Tuhan yang bersuhu 15 juta derajat Celcius. Demikian efek bocornya laboratorium menghidupkan orang mati, dengan unsur kimia berkomposisi tinggi, bisa memunculkan penyakit baru yang sangat membahayakan manusia. Dan juga, mungkin saja Tuhan murka terhadap seluruh umat manusia, karena membiarkan semua itu terjadi.
Tentu berbagai hal di atas menjadi tantangan serius bagi umat manusia saat ini, khususnya dan terutama umat beragama, agar mengambil sikap tegas terhadap peradaban yang sudah melawan Tuhan semacam ini. Alam ciptaan mungkin sudah mulai merespons dengan caranya sendiri belakangan ini, ketika membombardir manusia dengan berbagai bencana dan malapetaka maut yang menyiksa dan meremukkan semua kemajuan zaman. Semoga pada akhirnya semua itu bermuara pada terbitnya keinsafan kolektif, bahwa manusia hanyalah ciptaan belaka, sehingga tidak patut berulah terhadap Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa.